Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah masih memberikan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan kewajiban dari salah satu rukun Islam yang keempat, yaitu puasa Ramadan. Oleh karena itu, mari kita pergunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, dengan lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Anggaplah ini adalah Ramadan kita yang terakhir, yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh, hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan contoh suri tauladan yang baik dan benar kepada kita. Semoga kita semua tergolong sebagai umatnya yang akan beliau panggil kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, akhwati fillah Yunda Nasiah yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami Al-Fakir untuk berbagi sedikit pengetahuan kepada Yunda-Yunda Nasiah sekalian. Bab ini mungkin sudah sering dibahas di kajian-kajian para ustadz. Namun, kita sebagai seorang muslim sudah menjadi kewajiban kita untuk mengingatkan kembali atau merefresh ingatan kita. Mungkin ada yang terlupa karena memang kita manusia, tempatnya salah dan lupa. Untuk materi kali ini, kami mengambil tema Al-Quran dan imunitas tubuh. Wabah corona yang berlangsung pada tahun-tahun sebelumnya seharusnya menjadi momentum bagi umat Islam untuk memperkuat imunitas tubuh. Mengapa? Sebab menurut para ahli kesehatan, salah satu cara terbaik melawan corona adalah dengan meningkatkan imunitas. Di Ramadan ini, mungkin corona sudah tidak ada. Namun, batuk, pilek, atau sakit musiman itu selalu datang. Maka dari itu, daya tahan tubuh dapat diperoleh dengan cara membaca Al-Quran, selain tentu saja dengan makanan dan vitamin lainnya. Mengapa Al-Quran dapat meningkatkan imunitas tubuh? Dalam suatu konferensi kedokteran di Kairo, Dr. Ahmad Al-Qadri menyatakan bahwa mendengarkan atau membaca Al-Quran mampu menimbulkan ketenangan jiwa. Kondisi ini menyebabkan peningkatan daya imunitas tubuh melawan serangan penyakit. Ahli penyakit jantung dan Direktur Lembaga Pendidikan dan Penelitian Kedokteran Islam di Amerika menyampaikan, setelah mengadakan riset lapangan, ada 210 pasien sukarela selama 48 kali pengobatan yang dibarengi dengan pembacaan Al-Quran atau memperdengarkannya. Hasilnya, Masya Allah, 77% dari sampel acak yang terdiri dari muslim dan non-muslim menampakkan adanya gejala pengenduran saraf yang tegang, dan selanjutnya ini menimbulkan ketenangan jiwa. Semua gejala tadi direkam dengan alat pendeteksi elektronik yang dilengkapi dengan komputer untuk mengukur setiap perubahan yang terjadi dalam tubuh selama pengobatan. Menurut Al-Qadri, berkurangnya ketegangan saraf ini mampu mengaktifkan dan meningkatkan daya imunitas tubuh dan memperoleh proses kesembuhan pasien.
Penemuan seperti ini tentu semakin meyakinkan kita terkait i'jazul Quran atau kemukjizatan Al-Quran. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan bahwa Al-Quran adalah obat, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, "Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sabdanya, "Dan tiadalah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid, membaca kitabullah Al-Quran dan mempelajarinya kecuali akan dikelilingi malaikat, dianugerahi ketenangan, diliputi rahmat dan disebut-sebut Allah di hadapan makhluk yang dekat kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan 4 hal. Yang pertama, para malaikat akan mengelilingi orang yang membaca Al-Quran. Mereka ikut mendengarkan bacaan Al-Quran, menyelami dan memelihara mereka dari berbagai bala atau musibah. Kedua, orang yang membaca Al-Quran akan diberikan ketenangan jiwa. Hatinya akan menjadi bersih sehingga hilanglah kebimbangan dan kegundahan alam jiwanya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fajr ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Yang ketiga, Allah akan melimpahkan rahmat pada orang yang membaca Al-Quran dan mendengarkannya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204, "Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." Yang keempat, orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran akan disebut sangat oleh Allah di kalangan para malaikat. Mari kita teruskan karantina diri kita dengan Al-Quran, apalagi di momen Ramadan yang mulia ini. Caranya dengan membaca setiap hari, memahami kandungan ayat-ayatnya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat yang bersamaan, mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan jiwa kepada kita. Dengan ketenangan jiwa itulah, mudah-mudahan saat kita menghadapi wabah virus atau penyakit apapun itu, kita akan bisa lebih tenang dan rasional, serta imunitas tubuh kita semakin kuat. Semoga Allah segera angkat penyakit kita, entah penyakit musiman atau penyakit tahunan, dan Allah berikan kesembuhan yang tiada sakit lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah dan kurangnya, itu datangnya dari kami pribadi, dan jika ada kebenaran, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yunda Nasiah yang dirahmati Allah, semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita hari ini. Selamat menunggu berbuka puasa bersama keluarga. Ihdinas syiratal mustaqim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Albiru manitaqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.